Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Haranda Herina dari kelas 4C dengan NIM 12250221919. Video ini saya buat bertujuan untuk mempresentasikan laporan proposal yang sudah saya buat. Proposal ini berjudul Analisa Persediaan Kertas HVS A4 menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan studi kasus toko buku Myroms. Baik, langsung saja kita masuk kepada bagian latar belakang. Latar belakang pada proposal ini yaitu setiap mahasiswa diwajibkan oleh kampusnya untuk menulis skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana. Dan kebanyakan mahasiswa dalam penyusunan skripsi menggunakan kertas HVS A4. Alasannya adalah karena pemilihan kertas ini dengan kualitas cetak yang baik, mudah didapat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh universitas. Dan kertas ini juga memiliki beberapa keunggulan, seperti tekstur yang halus, tidak mudah kusut, dan ketahanan yang tetap. Sehingga dalam mengelola persediaan yang efektif, kita dapat menghindari kekurangan atau kelebihan pada stok kertas HVS A4 menggunakan metode EOQ. Metode EOQ ini merupakan salah satu teknik manajemen persediaan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan. Metode EOQ ini juga dapat menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Penelitian ini dilakukan di toko buku Myroms Pekanbaru sebagai pusat literasi yang menyediakan berbagai kebutuhan akademik dan literasi bagi masyarakat Pekanbaru, khususnya sekitaran kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, masuk pada rumusan masalah. Yang kita teliti adalah bagaimana caranya menganalisis persediaan bahan baku kertas HVS A4 ini menggunakan metode Economic Order Quantity. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah persediaan kertas HVS A4 pada toko buku Myroms dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu memberikan informasi mengenai perencanaan dan pengawasan persediaan kertas HVS sebagai keperluan cetak dan tulis-menulis, termasuk dalam penyusunan skripsi. Baik, batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu penelitian dilakukan di toko buku Myroms. Yang kedua, biaya dihitung melalui data pemesanan bahan baku sebelumnya. Yang ketiga, analisis penyediaan bahan baku dilakukan menggunakan metode EOQ. Selanjutnya, posisi penelitian yang pertama itu ada analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity. Permasalahan yang diangkat adalah membanding peramalan pemesanan bahan baku dan perbandingan jumlah pemesanan bahan baku. Hasilnya, persediaan menggunakan moving average ternyata lebih kecil penyimpangan daripada penyusutan. Batasan masalah yang kedua yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity pada PT Surya Mas Lestari Prima. Dengan permasalahan
Mengetahui total biaya persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ dan mengetahui penerapan metode EOQ dalam mengoptimalkan biaya persediaan. Dan mendapatkan hasil, yaitu dengan menggunakan metode EOQ dapat mengoptimalkan biaya persediaan, baik biaya pesanan maupun biaya penyimpanan. Dan perusahaan juga dapat menghemat total biaya persediaan. Baik, masuk ke dalam landasan teori. Pembahasan tentang pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini artinya perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir. Persediaan adalah sejumlah bahan-bahan bagian yang disediakan. Lanjut, biaya-biaya persediaan meliputi biaya-biaya variabel yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Biaya penyimpanan ini terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Yang kedua, biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost atau procurement cost. Biaya pemesanan ini tidak naik apabila kuantitas pesanan bertambah besar, tetapi apabila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesanan, jumlah pesanan periode turun, maka biaya pemesanan total juga akan turun. Lanjut, pembahasan kepada bahan baku. Bahan baku yang dibeli berasal dari pemasok atau disebut dengan supplier. Bahan baku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan baku yang membentuk dan merupakan bagian dari barang jadi yang biayanya dengan mudah ditelusuri dari biaya barang jadi tersebut. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung ini adalah bahan baku yang tidak dipakai dalam proses produksi, namun biayanya tetap terhitung sebagai bahan jadi. Lanjut kepada faktor-faktor persediaan. Beberapa faktor-faktor persediaan diantaranya adalah perkiraan pemakaian bahan baku. Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, selayaknya perusahaan mengadakan penyusunan. Kemudian ada harga bahan baku. Harga bahan baku ini adalah sejumlah nominal yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku. Lanjut kepada variabilitas permintaan. Sifat permintaan persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statis dan dinamis, yang diukur dengan koefisien variabilitas permintaan. Lanjut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Economic Order Quantity atau metode EOQ. Metode EOQ ini merupakan ukuran jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Safety stock. Safety stock ini adalah persediaan yang diadakan perusahaan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan baku, kemungkinan terjadinya stock out yang disebabkan karena penggunaan bahan baku yang lebih besar daripada perkiraan semula. Selanjutnya ada recorder point. Recorder point ini adalah tingkat persediaan di mana ketika persediaan mencapai tingkat tersebut, pemesanan harus dilakukan. Sehingga datangnya pemesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli atau tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock. Lanjut, pada metodologi penelitian ini terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini adalah tahap pertama dalam penelitian yang mencakup latar belakang dan identifikasi masalah. Untuk itu, observasi lapangan yang didasarkan pada literatur perlu
diperlukan. Yang kedua, ada studi literatur. Studi literatur ini berfungsi sebagai panduan dan sumber informasi yang diperlukan untuk mempermudah proses penelitian. Kemudian, ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan agar penelitian tetap berada pada jalur yang telah ditentukan oleh permasalahan yang diidentifikasi. Selanjutnya, ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini berfungsi untuk menentukan pencapaian dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada batasan masalah. Batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi masalah yang dibahas agar menjadi lebih terarah dan fokus sehingga pembatasannya tetap sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data komposisi bahan baku, data kapasitas gudang, dan data ukuran bahan baku. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini adalah tentang profil perusahaan, tentang data bahan baku dan biaya-biaya bahan baku. Lanjut ke masuk pada pengolahan data. Pengolahan data ini berfungsi untuk memperhitungkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi dari hasil pengolahan data ini akan dianalisis dan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi yang diberikan kepada pihak perusahaan. Terakhir ada analisa. Analisa ini dilakukan karena adanya perubahan-perubahan seperti permintaan konsumen yang tidak stabil dan perubahan kebijakan perusahaan. Namun, biaya pemesanan akan tetap sama karena komponen-komponen seperti biaya telepon dan biaya pembuatan faktur tidak mengalami perubahan kecuali jika frekuensi pemesanan berubah. Baik, sekian video presentasi laporan proposal yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.